Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang menyerah untuk bertahan di tengah kerasnya kehidupan ibu kota. Namanya Yorem, bekerja di salah satu perusahaan penerbit buku. Selama bekerja, dia selalu dimanfaatkan, tidak pernah dihargai, dan hanya bisa bersabar menghadapi rekan-rekan kerjanya yang jahat. Yorem hampir tidak punya siapa-siapa selain pacarnya untuk bersandar. Namun, setelah 6 tahun bersama, sang pacar memutuskan Yorem karena menganggapnya pasif dan melelahkan. Cobaan tidak berhenti sampai di situ. Ibu Yorem sebagai satu-satunya sinar yang tersisa dalam kehidupannya meninggal dunia, membuat hatinya hancur berkeping-keping. Yorem sangat menyayangi ibunya. Dia siap melakukan apapun untuknya dan berjanji akan membuatnya bahagia suatu saat nanti. Namun, semua harapan itu kini sirna. Begitu juga dengan semangat hidupnya. 엄마 반찬 먹고 힘내. 사랑해. 엄마가. Yorem sebisa mungkin melanjutkan hidupnya dengan segala perlakuan buruk orang-orang di sekitar. Hingga suatu ketika, Yorem menghadapi kejadian tak terduga yang membuatnya terlambat bekerja. Setelah menyadari bahwa musim panas telah tiba, sesuatu menggerakkan hati Yorem untuk meninggalkan rutinitasnya. Dia bahkan berani mengabaikan panggilan atasannya dan tersenyum puas. Yorem benar-benar merasa damai seolah dirinya telah dipindahkan ke dunia lain. Sejak saat itu, Yorem memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia mengemasi barang-barang penting ke dalam ransel, lalu menjual semuanya yang tersisa secara online. Selamat tinggal, Seoul. Itu adalah kalimat terakhir Yorem untuk menutup kisah hidupnya di ibu kota. Dia kemudian pergi ke kota kecil bernama Anguk, menyambut pantai dengan gembira dan memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan bersantai. Yorem ingin menukar kehidupan lamanya yang suram dengan petualangan baru di kota tersebut. Setelah menikmati suasana pantai yang indah, Yorem mulai menjelajahi desa, lalu dia mampir ke perpustakaan di mana dia bertemu dengan pria pemalu bernama Debom. Yorem bertanya tentang lokasi agensi real estate terdekat. Tapi dia salah mengira bahwa Debom adalah wanita dan memanggilnya Nona. 저 언니, 여기 부동산이 어디예요? 죄송합니다. Dia dengan malu meninggalkan pria tersebut dan segera mendapat karma dari anak-anak yang memanggilnya Ahjuma ketika mereka memintanya untuk menendang bola. Yorem menendang bolanya dengan kesal yang kemudian melambung tinggi dan mengenai kepala Debom. Meski tidak banyak berbicara, pria itu ternyata cukup peduli untuk membantu Yorem dan memberinya sebuah peta. Peta itu membawa Yorem pada seorang pria yang kemudian membawanya berkeliling desa guna menemukan hunian yang tepat untuknya. Pilihan Yorem jatuh pada gedung tua bekas tempat biliar yang harga sewanya sangat murah. Gedung itu hampir tidak layak huni, tetapi Yorem tidak keberatan. Sementara pemilik gedung baik-baik saja, putranya yang sedikit menyebalkan merasa tidak terima karena dia telah menawarkan gedung tersebut kepada orang lain. Pria bernama Sungmin itu tidak senang Yorem pindah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan semua petualangannya saat ini, Yorem ingin menemukan jawaban tentang bagaimana dia harus menjalani kehidupannya. Sekarang dia tidak punya sesuatu untuk dikejar dan memulai harinya dengan membaca buku di perpustakaan. Suatu ketika, gadis pemberontak bernama Kim Bom datang ke perpustakaan dengan wajah muram. Dia melempar tas milik Yorem yang menempati tempat favoritnya. Dan setelah itu handphone mereka tidak sengaja tertukar karena kebetulan mirip. Tetapi akhirnya kesalahpahaman itu teratasi. Siang itu, Yorem pergi makan sebelum meneguk beberapa gelas soju. Pada akhirnya dia benar-benar mabuk lalu berkeliaran di jalan. Syukurlah Debom ada di sana untuk menjaganya sampai Yorem kembali ke perpustakaan dan tertidur di sana sampai malam. Debom mencoba segala cara untuk membangunkannya dengan tidak menyentuhnya sedikit pun. Tapi dia tidak berhasil dan terpaksa harus menunggunya semalaman. Mereka berdua pada akhirnya terkunci di perpustakaan. Debom benar-benar tidak terbiasa berbicara dengan orang asing. Dia hanya menyerahkan selembar surat untuk menjelaskan situasinya kepada Yorem saat terbangun.
Setelah melewati serangkaian kejadian memalukan pada malam itu, Yoram bergegas pulang dan seseorang dengan aura menyeramkan memantaunya dari kejauhan. Yoram sebisa mungkin merapikan tempat tinggalnya yang sangat luas. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan saat ini adalah tabungannya yang semakin menipis. Bagaimanapun, Yoram menyusun rencana hidup hemat agar bisa bertahan selama 1 tahun tanpa pekerjaan. Kegiatan Yoram saat ini adalah impian semua orang. Dia bisa membaca buku seharian, maraton film sepanjang malam, berolahraga, dan mendengarkan suasana alam yang damai kapanpun dia mau. Suatu hari, seorang nenek tua kesulitan mengurus putranya yang sedang mabuk. Yoram yang melihatnya segera membantu mengantar mereka berdua ke rumahnya. Nenek tua itu sangat berterima kasih dan Yoram akhirnya pulang hanya untuk disambut oleh 3 bocil kematian. Ternyata mereka adalah pasukan yang dibayar oleh Sungmin untuk mengganggu Yoram dan membuatnya frustasi. Sungmin sangat ingin Yoram pindah karena dengan begitu dia bisa menjual gedung milik ayahnya seperti rencana awal. Tidak hanya melibatkan putranya Baejun, Sungmin juga merekrut Kim Bom, gadis pemberontak sebelumnya yang selalu datang ke perpustakaan saat bolos sekolah. Kim Bom tidak mau ikut campur pada awalnya, tetapi hatinya goyah ketika dia ditawari uang $50 sebagai imbalan. Tugasnya adalah merusak buku perpustakaan dan membuat Yoram bertanggung jawab untuk itu. Pustakawan Jiong sangat marah karena kebetulan buku yang dirusak harganya cukup mahal. Beruntung, Debo mengupayakan segala cara untuk membantu Yoram. Kim Bom pada akhirnya menyesal setelah mendengar cerita bahwa Yoram pernah membantu nenek kesayangannya. Dia segera mengembalikan uang Sungmin, percaya bahwa Yoram bukan orang jahat dan tidak pantas untuk diganggu. Di perpustakaan, Debo mulai menunjukkan perkembangan. Dia tidak lagi berkomunikasi dengan Yoram menggunakan surat, pertanda bahwa dia sudah tidak menganggapnya orang asing. Yoram membagikan permen kepada Jiong dan Debom sebagai bentuk permintaan maaf atas kejadian sebelumnya. Dia juga menyisakannya untuk Kim Bom yang tampaknya tidak pernah masuk sekolah dan selalu menghabiskan waktunya untuk menggambar di perpustakaan. Sejak saat itu, Yoram mulai mendapat perhatian dari Kim Bom yang kemudian berusaha mendekatinya. Suatu ketika, Yoram tidak sengaja menemukan anjing lucu yang selalu mengikutinya. Sampai akhirnya dia membawanya ke rumah meski tahu bahwa sebenarnya itu adalah anjing peliharaan seseorang. Yoram tidak bermaksud mencurinya, tetapi pemiliknya tidak berpikir demikian. Pemilik anjing itu kebetulan adalah orang yang sangat ingin membeli gedung biliar dan dia jelas sangat tidak menyukai Yoram. Melihat bagaimana anjing itu diperlakukan dengan kasar oleh majikannya, Yoram merasa iba dan dia rela mengeluarkan banyak uang untuk menebusnya. Kim Bom yang melihat kejadian itu berusaha membantu, tetapi dia hanya memperkeruh keadaan dan membuat pemilik anjing semakin kesal. Kim Bom dikenal sebagai anak nakal di kotanya. Dilihat dari latar belakang keluarga dan bagaimana dia selalu meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan sang nenek. Di samping itu, Yoram mendapat panggilan mengejutkan dari kakak laki-lakinya yang sudah menikah. Dia sama sekali tidak peduli kepada Yoram dan tanpa rasa malu mencoba memerasnya untuk mendapatkan uang, tidak menyadari bahwa sang adik tengah menghadapi masalah hidupnya seorang diri. Yoram terbangun di pagi hari mendapati dirinya penuh luka dan sangat kotor. Dia terkejut setelah melihat struk penarikan uang dan rekeningnya kosong melompong. Yoram bergegas menemui pemilik toko kelontong yang menyediakan mesin ATM dan dia akhirnya tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ternyata sepanjang malam itu Yoram mabuk setelah berusaha melupakan masalahnya. Pemilik toko menjelaskan bahwa Yoram bertengkar dengan mesin ATM yang tidak bisa mengeluarkan semua uangnya sekaligus. Pemilik toko sangat frustasi dan dia mengantongi semua uang Yoram agar tidak berjatuhan. Yoram benar-benar tidak ingat kemana uangnya pergi setelah itu. Sampai akhirnya dia meminta petugas bank terdekat dan menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya sedang menarik uang di ATM pusat. Yoram mengantongi semua uang tabungannya ke dalam kantong plastik, tapi kemudian dia terjatuh. Debom yang melihatnya segera membantu, tetapi Yoram terlalu mabuk untuk memahami situasinya. Debo menjaganya dengan sangat hati-hati, tetapi dia terlalu malu untuk menangkapnya saat terjatuh dan akhirnya Yoram terluka. Debo merasa bersalah karena tidak mengantar Yoram sampai rumah
jadi dia tidak tahu kemana uangnya menghilang. Semua orang bergabung dengan Yeoreum untuk mencari uangnya, mulai dari Sungmin yang ternyata sangat membantu, hingga Daebom yang rela terjun ke tumpukan sampah. Pada titik tertentu, Yeoreum bahkan mencurigai Kim Bom, tapi kemudian dia menyesal telah salah menilainya. Pagi itu, Kim Bom memang menyelinap ke rumah Yeoreum saat tertidur, tapi dia hanya menyiapkan sup sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu neneknya. Setelah berjuang mati-matian mencari uangnya, Yeoreum mendapat kabar mengejutkan dari Daebom yang ternyata membawa uangnya ke rumah dan dia meminta maaf karena tidak menyadarinya. Yeoreum sedikit kesal, tapi mau bagaimanapun itu terjadi karena kelalaiannya sendiri. Malam itu, Kim Bom menunggu Yeoreum pulang karena neneknya berkata bahwa dia ingin menemuinya. Namun, karena semua masalahnya sudah selesai, Yeoreum mengajak Kim Bom untuk makan ramyeon bersama. Seseorang mengintip mereka dari luar ruangan dan ternyata dia adalah Jae-hoon, siswa SMA yang sangat mengkhawatirkan Kim Bom karena jarang masuk ke sekolah. Tidak lama dari itu, Sungmin datang menemui Yeoreum untuk menceritakan sebuah fakta. Pagi itu, Baejun tidak sengaja menemukan uang Yeoreum yang terjatuh di depan gedung dan mengira itu adalah rejeki dari alam semesta. Namun, setelah mendengar pengumuman dari desa tentang uang yang hilang itu, alih-alih berbicara pada ayahnya, Baejun malah menceritakan semuanya kepada Daebom yang kemudian memutuskan untuk menutupinya. Dan karena itu, dia berbohong kepada Yeoreum. Sungmin memang menyebalkan, tapi dia ayah yang baik. Sebagai bentuk permintaan maaf, dia memberikan beberapa furnitur lama untuk digunakan Yeoreum, memperbaiki pipa yang bocor di rumah, dan memperkuat kuncinya. Setelah apa yang terjadi, Yeoreum, Kim Bom, dan Jae-hoon makan malam bersama. Mereka menamai anjing Yeoreum sebagai Gyeol, yang berarti musim dingin. Nama itu cocok untuk Yeoreum yang memiliki arti musim panas, dan Kim Bom musim semi. Sementara itu, Baejun terkejut saat menemukan amplop berisi uang di mobil ayahnya. Dia kapok dan segera melapor. Sungmin tersenyum menyadari itu berasal dari Yeoreum yang ingin berterima kasih kepadanya. Yeoreum akhirnya tahu bahwa Daebom pernah tinggal di tempat biliar karena dulu orang tuanya menjalankan tempat itu. 20 tahun yang lalu, saat masih kecil, Daebom memang tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang asing. Hingga suatu ketika, dia menemukan kakak perempuannya yang sudah tidak bernyawa dan sang ayah menyalahkannya karena meninggalkan kakaknya sendirian. Daebom melaporkan ayahnya ke polisi. Dia melihat sang ayah berlari keluar gedung tepat sebelum dia masuk. Karena tidak ada kesaksian lain yang menguatkan alibinya, ayah Daebom akhirnya mendekam di penjara. Ibu Daebom merenggut nyawanya sendiri, membuat masa kecil Daebom hancur berantakan dan dia semakin sulit untuk berkomunikasi dengan orang asing. Saat ini, Daebom mendapat permintaan maaf dan catatan dari Yeoreum yang salah paham kepadanya. Daebom tersenyum dan ternyata selama ini dia selalu mengumpulkan catatan darinya. Hubungan Yeoreum dengan Daebom semakin dekat ketika mereka terlibat untuk melakukan wawancara dengan salah satu warga lanjut usia. Sementara itu, Kim Bom menghadapi masalahnya sendiri di sekolah, di mana ternyata dia selalu diganggu oleh kakak kelasnya. Kim Bom mungkin bukan gadis yang ramah, sehingga dia tidak begitu disukai. Keadaan itulah yang membuatnya malas pergi ke sekolah dan selalu menyendiri di perpustakaan kota. Jae-hoon tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Salah satu guru yang juga merupakan bibinya selalu melarangnya untuk berhubungan dengan Kim Bom yang dianggap bermasalah. Meski begitu, Jae-hoon tidak pernah menyerah untuk mendekatinya. Setelah beberapa kali mengikuti ujian pegawai negeri, pustakawan Jeong akhirnya dinyatakan lulus dan dia akan segera dipekerjakan di kota Seoul. Sebagai teman, Sungmin mengajak semua orang keluar untuk makan malam perayaan. Perhatian kecil yang ditunjukkan Daebom kepada Yeoreum membuat Jeong terkejut. Dan entah kenapa, sejak saat itu dia mulai banyak berbicara. Beberapa pertanyaan yang dia lontarkan membuat Yeoreum tidak nyaman. Dia bahkan menyinggung kebiasaan Kim Bom yang sering bolos sekolah dan mengkhawatirkan gaya hidupnya yang tampak bebas. Kim Bom yang mendengar itu marah karena Jeong jelas tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Sementara Kim Bom dan Jae-hoon pergi, Jeong melanjutkan pembicaraannya dengan Yeoreum di tempat yang berbeda. Jeong akan meninggalkan Anggok dalam waktu dekat. Dia mengkhawatirkan Daebom yang tampaknya akan membusuk di kota tersebut. Tidak banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya Daebom adalah ahli matematika sama seperti kakaknya. Dan dia masuk ke universitas pada usia 17 tahun. Namun, untuk beberapa alasan, Daebom memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan hidup sederhana di kota Anggok. Yeoreum sedikit memahami keputusan Daebom karena menurutnya tidak semua orang perlu memiliki tujuan yang tinggi dalam hidup.
Yoram selalu berusaha keras dalam pekerjaannya, tetapi dia tidak merasakan perkembangan apapun seperti orang-orang di sekitarnya. Alih-alih terus berjuang demi memenuhi standar orang lain, Yoram merubah pola pikirnya dan memilih untuk menjalani hidup seperti apa yang dia inginkan. Yoram berpikir bahwa Debom juga memiliki alasan yang sama dan menurutnya dia akan baik-baik saja. Kim-bom terlibat perkelahian lagi dengan para pengganggu. Dia melampiaskan amarahnya saat pulang kepada sang ayah yang menjadi alasan utama kenapa dirinya ditindas. Kim-bom dicap sebagai anak pemabuk dan karena itu orang-orang mulai mengejeknya. Dengan wajah penuh luka, Kim-bom pergi meninggalkan rumah dan menemui Yoram yang menyambutnya dengan hangat. Yoram memeluknya tanpa bertanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi jangan terluka lagi." Air mata Kim-bom menetes melihat bagaimana Yoram menerimanya dengan tulus dan tidak memaksanya untuk bercerita. Kim-bom bersyukur karena dia masih punya orang lain di sisinya. Selain adik laki-lakinya yang tidak banyak berbicara, dia juga punya Jae-hoon yang selalu peduli kepadanya, dan sekarang dia punya sosok kakak seperti Yoram. Saat kembali ke rumah, Kim-bom mendapati ayahnya dengan marah meraih benda tajam. Dia jelas ada di bawah pengaruh alkohol. Kim-bom yang berusaha menghentikannya tidak sengaja ditikam dan dia harus menjalani operasi. Debom tidak sengaja mendapat kabar itu dari Bae-jun. Dia berlari dengan panik mengira bahwa yang terluka adalah Yoram. Namun setelah mengetahui apa yang terjadi, Debom menawarkan diri untuk menjaga Gyeol dan meminjam beberapa buku dari perpustakaan untuk Yoram, menyadari bahwa dia akan sibuk berada di rumah sakit untuk menemani Kim-bom. Kim-bom dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Dia ingin melaporkan tindakan ayahnya ke polisi dan mendapatkan asuransi. Tetapi itu akan membuat neneknya sedih jika putranya mendekam di penjara. Sementara itu, jika dia mengaku bahwa lukanya terjadi karena diri sendiri, asuransi tidak akan membayar biaya pengobatannya dan keluarganya tidak akan sanggup untuk menanggung masalah tersebut. Sung-min mencoba membantu dengan cara kecilnya dan Yoram juga meminta deposit atas sewanya untuk digunakan sebagai uang muka pengobatan Kim-bom. Dan itu artinya dia harus segera pindah. Mengejutkannya, seorang anonim telah menutupi tagihan rumah sakit Kim-bom dan Yoram tidak harus meninggalkan kota. Kejadian itu membuat ayah Kim-bom tersadar akan kesalahannya dan dia membulatkan tekadnya untuk berbenah diri di pusat rehabilitasi. Orang-orang mengadakan pesta di atap gedung biliar untuk merayakan kesehatan Kim-bom. Yoram turut berbahagia dan dia mulai menyukai lingkungan tempat tinggalnya. Liburan musim panas tiba. Nenek Kim-bom meminta Yoram untuk menemani cucunya berlibur di sebuah penginapan. Dia merasa bahwa Kim-bom harus segera melupakan kejadian traumatis yang menimpanya tempo hari. Yoram menganggap permintaan itu sebagai hadiah. Jae-hoon yang mengetahui kabar itu mengundang dirinya sendiri dan dia mengajak Debom untuk pergi bersama. Debom telah meninggalkan kehidupan akademik di belakangnya, tetapi profesornya sangat ingin dia kembali. Terutama karena dia hampir memecahkan teori matematika dan jadi orang Korea pertama yang memiliki teori tersendiri. Sesuatu menarik kembali perhatian Debom terhadap dunia matematika. Dia tampak seperti orang yang jauh berbeda saat menyelesaikan persamaan di papan tulis dan begitu bersemangat. Pesta di rumah Yoram memiliki satu tamu yang hilang, Debom. Dan meskipun saat itu dia mencoba mengejar ketertinggalan, pesta sudah berakhir sebelum kedatangannya. Tapi itu tidak merubah keadaan karena dia masih trauma dengan kematian kakak perempuannya di ruang biliar. Dan dia tidak bisa masuk ke rumah Yoram. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menghalangi rencana mereka untuk terus bergaul dan saling mendekatkan diri. Alih-alih senang karena Debom mendapat teman baru, Ji-young justru cemburu karena dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Yoram daripada dirinya. Satu-satunya sumber penghiburan yang dia miliki adalah Sung-min yang menaruh perasaan kepadanya. Kencan pertama Yoram dengan Debom awalnya berjalan dengan baik, tapi semuanya berakhir ketika Debom melihat coretan vandalisme di rumah Yoram, bertuliskan nama kakak perempuannya, Sun-ah. Debom terguncang dan dia berlari tanpa menoleh ke belakang. Dia pingsan dalam serangan panik di rumah dan terbaring dalam kegelapan dengan halusinasi masa kecilnya, serta kilas balik saat ditanyai oleh polisi atas kasus kematian kakaknya. Polisi menduga bahwa Debom adalah pelakunya, dengan asumsi bahwa dia merasa iri kepada kakaknya yang selalu mendapat perhatian dari sang ayah. Setelah kejadian itu, pemilik gedung dan polisi setempat sepakat untuk memasang CCTV agar mereka bisa mengamati daerah sekitar. Ji-young mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa anonim yang membayar tagihan rumah sakit Kim-bom adalah Debom yang rela menjual makalah penelitiannya.
Karena Yeoreum begitu gelisah dengan masalah tagihan tersebut, Debo menghubungi mantan profesornya untuk menjual makalah yang pernah dia tulis, dan sekarang profesor itu terkena masalah, dituduh telah mencuri penemuan orang lain. Yeoreum tidak pernah menyangka bahwa Debo begitu peduli kepadanya, tapi ternyata itu malah membuatnya merasa bersalah. Ji-young khawatir Debo akan kembali mengurung diri di rumah setelah melihat aksi vandalisme yang mengungkit kematian kakaknya di masa lalu. Ji-young berharap Yeoreum bisa memujuk Debo agar dia mau kembali ke Seoul dan menyelesaikan masalah profesornya. Karena mau bagaimanapun, dia adalah alasan utama kenapa Debo mau menjual makalahnya dan menyebabkan semua kekacauan ini. Setelah apa yang terjadi, rencana liburan Yeoreum dengan Kim Bom tetap berlanjut. Mengejutkannya, Debo meninggalkan kepanikan serta traumanya untuk pergi bersama mereka dalam perjalanan yang menyenangkan. Jae-hoon tidak sengaja meninggalkan koper berisi makanan di bus dan mereka terpaksa harus mencari serta membuat makanan sendiri. Sementara semua orang bersenang-senang, Sungmin mengajak Ji-young pergi makan bersama dalam upaya untuk menghiburnya. Bagaimanapun, Ji-young tahu bahwa Sungmin menyukainya, tapi dia segera membatasi diri karena tidak memiliki perasaan kepadanya. Malam itu, setelah membuat makanan seadanya, Jae-hoon mendapat kabar dari pihak stasiun bus bahwa mereka akan mengantar kopernya ke halte terdekat. Jae-hoon menggunakan kesempatan itu untuk pergi berduaan bersama Kim Bom dan mengungkapkan alasan kenapa dia sangat terikat kepadanya. "Aku sangat bahagia saat bertemu denganmu," kata Jae-hoon kepada Kim Bom. Saat duduk di bangku kelas 6 SD, Jae-hoon dan orang tuanya pindah ke Amerika. Dia diejek karena aksen bahasa Inggrisnya dan kemudian dikeluarkan dari sekolah setelah akhirnya memukul salah satu dari mereka. Kedua orang tua Jae-hoon sangat pintar dan penuh prestasi. Menurut Jae-hoon, kedua orang tuanya senang mengirimnya kembali ke Korea sebab dia mempermalukan keluarga karena tidak cukup pintar. Setelah mengambil kembali kopernya, Jae-hoon bercerita tentang kapan dan bagaimana dia mulai menyukai Kim Bom. Itu semua terjadi saat dia pertama kali satu kelas dengannya. Jae-hoon berpikir bahwa dia bisa hidup dengan tenang setelah kembali ke Korea, tetapi ternyata dia masih mendapat perlakuan tidak mengenakan dari orang-orang yang menganggapnya sombong hanya karena bahasa Inggrisnya lebih bagus. Ketika Jae-hoon mulai membenci dirinya sendiri yang tidak pandai bergaul, Kim Bom datang mendekatinya seolah tahu bagaimana rasanya dikucilkan. Kim Bom adalah orang pertama yang mau mengajaknya berbicara dan mencuri hatinya. Sementara itu, Yeoreum mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Daebom. Yeoreum selalu berpikir bagaimana jika seandainya dia tidak pernah datang ke kota Angguk. Jika dia tidak datang ke perpustakaan, dan jika dia tidak menyewa tempat biliar, mungkin Daebom tidak akan pernah terikat dengannya dan mengingat kembali trauma di masa lalu. Daebom segera memotong pembicaraannya, berkata bahwa dia menikmati setiap pertemuan mereka, mulai dari kedatangan Yeoreum di kota Angguk, bermalam bersama di perpustakaan, mengantar Yeoreum pulang saat mabuk, makan es krim bersama, melakukan wawancara, dan jogging di pagi hari bersama. Semua hal itu membuatnya bahagia. Mata Yeoreum berkaca-kaca tepat ketika hujan turun. Yeoreum memberikan pesan tersirat kepada Daebom bahwa dia akan lebih baik hidup di kota Seoul, alih-alih terus berada di Angguk dan terjebak dengan trauma masa lalu. Di sisi lain, Kim Bom meminta Jae-hoon untuk bersantai dan menikmati suasana hujan, lalu menjelaskan kepadanya bahwa dia ingat pertemuan pertama mereka di sekolah, membuktikan bahwa kenangan itu juga cukup berkesan baginya. Sementara mereka berdua larut dalam kisah romantis, Ji-young dan Sungmin berpisah setelah makan malam. Kencan mereka berakhir ketika Ji-young mengungkapkan isi hatinya tentang bagaimana dia menyukai Daebom. Liburan berakhir. Daebom pergi ke Seoul untuk menyelesaikan masalah dengan profesornya dan dia berhasil membuktikan bahwa makalah yang dia kerjakan bersama profesor bukan hasil curian. Akan tetapi, karena penemuan tersebut belum rampung dan masih punya kelemahan, Daebom setuju untuk segera menyelesaikannya dan tinggal di Seoul untuk sementara waktu. Meski terpisahkan oleh jarak, keadaan itu tidak menghalanginya untuk tetap saling terhubung dengan Yeoreum. Ji-young pergi ke kota Seoul untuk mencari penginapan sebelum dia benar-benar bekerja di sana. Daebom menjelaskan kepada Ji-young bahwa dia merasa tidak cocok dengan kehidupan di kota Seoul dan dia tidak mau menghabiskan waktunya hanya untuk berhitung dan bergelut dengan rumus matematika. Daebom tidak tertarik lagi dengan gelar atau menjadi seorang profesor ternama.
Dia hanya ingin hidup dalam kesederhanaan tetapi penuh arti dan bahagia. Daebom juga mengungkapkan bahwa dia sudah menganggap Jeong seperti kakak sendiri dan dia berterima kasih kepadanya yang selalu peduli dan mengkhawatirkannya. Di kota Anggok, Yeoreum menemukan seorang pria sedang melakukan aksi vandalisme di atap rumahnya. Dia adalah pria yang pernah mengamatinya dari seberang gedung bernama Geunho, dan dia adalah pelaku utama aksi vandalisme yang sebelumnya membuat Daebom terguncang. Namun, sesaat sebelum merekamnya, pria itu tiba-tiba menampakkan wajahnya ke kamera, membuat Yeoreum kaget hingga terjatuh, dan dia berusaha membungkam Yeoreum agar tidak berteriak. Ternyata, Geunho adalah putra dari ibu pemilik kedai yang sebelumnya menipu Yeoreum perihal anjing peliharaannya. Dia juga orang yang sangat ingin membeli gedung biliar. Bagaimanapun, pemilik kedai itu memohon kepada Yeoreum agar tidak melaporkan anaknya yang ternyata penyandang autisme. Dia menjelaskan bahwa saat masih kecil, Geunho sangat menyukai mendiang kakak Daebom, tapi kemudian dia melihatnya meninggal di tempat biliar. Jadi dia berpikir Yeoreum akan dalam bahaya jika ada di tempat tersebut. Terlepas dari betapa menyebalkannya pemilik kedai itu, Yeoreum berusaha memahami posisinya sebagai ibu dan dia memaafkannya untuk kali ini. Nenek Kim Bom yang mendengar cerita itu juga menyebutkan bahwa Geunho sebetulnya anak yang sangat baik dan pernyataan itu membuat Yeoreum sedikit tenang. Nenek Kim Bom mulai sering menemui Yeoreum karena dia ingin belajar cara membaca dan menulis agar dia bisa bertukar kabar dengan putranya yang ada di pusat rehabilitasi. Seorang polisi bernama Muchul datang menemui Yeoreum karena dia melihat Geunho dari CCTV, tetapi Yeoreum tidak menjelaskan kejadiannya secara detail dan berkata bahwa Geunho hanya datang untuk bermain dengan anjingnya. Sementara itu, Jae-hoon dan Kim Bom kini menjalin hubungan. Kehadiran seorang laki-laki di tengah hubungan mereka mengganggu pikiran Jae-hoon. Dia adalah sahabat Kim Bom sejak lama, Dae-ho, yang baru keluar dari penjara remaja. Jae-hoon cemburu melihat bagaimana Kim Bom memeluk sahabatnya dan itu membuatnya gelisah. Yeoreum banyak menghabiskan waktunya bersama Kim Bom dan neneknya, dan dia sudah seperti bagian dari keluarga mereka. Kim Bom juga terlihat sangat bahagia dan dia mendapatkan kembali semangatnya untuk bersekolah. Hari-hari berjalan lancar bagi Yeoreum yang akhirnya punya kesempatan untuk bertemu dengan Daebom di sela-sela kesibukan dan mereka pergi nonton ke bioskop bersama. Meskipun setelahnya Daebom harus kembali ke kota Seoul. Kim Bom tengah menghadapi masalah hubungannya bersama Jae-hoon. Kim Bom tidak menaruh perasaan kepada sahabatnya, tapi dia tidak bisa menjauhinya begitu saja. Bagaimanapun, dia sudah berteman dengan sahabatnya sedari kecil dan mereka sudah banyak melewati masalah bersama-sama. Di satu kesempatan, Kim Bom secara sepihak membatalkan rencana kencannya bersama Jae-hoon. Dia terpaksa melakukan itu karena harus merayakan ulang tahun sahabatnya yang hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengannya di pantai. Dae-ho melakukan itu sebagai permintaan terakhir karena dia akan segera sibuk bekerja. Kim Bom tidak menceritakan alasan sebenarnya karena dia tidak mau membuat Jae-hoon kecewa. Tidak menyadari bahwa Jae-hoon sudah melihatnya pergi bersama Dae-ho dan itu membuatnya patah hati. Tidak lama dari itu, Kim Bom dihadapkan dengan kenyataan pahit di mana nenek kesayangannya meninggal dunia atas perbuatan seseorang. Rekaman CCTV menegaskan bahwa pelakunya adalah Geunho dan dengan semua coretan grafiti bertuliskan nama Sun Ah di TKP, hampir tidak diragukan lagi bahwa dia adalah pelakunya. Yeoreum terkejut tidak menyangka. Dia dengan berat hati membuat pengakuan kepada polisi bahwa Geunho adalah orang di balik kasus grafiti sebelumnya. Dia juga mendapat tamparan keras dari ayah Kim Bom yang berpikir jika seandainya dia melaporkan Geunho sedari awal, nenek Kim Bom mungkin tidak akan menjadi korban. Dan yang paling menyakitkan adalah diamnya Kim Bom atas kejadian tersebut. Dia masih terlalu muda untuk berpikir jernih dan membutuhkan seseorang untuk disalahkan atas kematian neneknya, dan Yeoreum adalah sosok yang tepat untuk itu. Sementara Kim Bom dan orang-orang terdekatnya berduka, Yeoreum merenung dengan segala rasa bersalahnya, berpikir bahwa semua kemalangan yang terjadi disebabkan olehnya. Di sisi lain, Daebom tidak tahu apa yang tengah terjadi di kota Anggok, dan Jiyoung tidak memberinya kabar karena tidak mau membebani pikirannya. Karena kembali berhubungan dengan profesor, perhatian Daebom kini hanya berfokus pada penelitian yang dulu sempat dia tinggalkan. Dahulu, profesornya pernah membantah penemuan Daebom, dan itulah yang mematahkan semangatnya kala itu hingga meninggalkan dunia matematika. Namun, kini profesornya itu tersadar bahwa Daebom hanya membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Di balik semua itu, profesor ternyata sengaja memancing Daebom dengan semua permasalahan yang terjadi hanya untuk membuatnya kembali fokus pada dunia matematika.
Dia tahu betul bahwa begitu Debom memulai teori lagi, dia tidak akan berhenti sampai menyelesaikan makalahnya. Dengan kata lain, profesor hanya ingin memanfaatkan kejeniusan Debom untuk membuat makalah penelitian bersamanya yang mungkin akan membuatnya sangat terkenal. Ketika Jio mengetahui rencana busuk itu, dia segera mengeluarkan Debom dari belenggu profesor. Namun, tidak ada satupun hal yang bisa mengganggu keseriusan Debom terhadap matematika, kecuali kabar bahwa Yoram akan segera meninggalkan Anggok. Begitu mendengar berita tersebut, Debom segera menghentikan aktivitasnya, lalu menemui Yoram sesaat sebelum dia pergi dan meyakinkannya untuk tetap tinggal. Pada akhirnya, Yoram tinggal di rumah Debom untuk sementara waktu. Orang tua Geunho berusaha membuktikan bahwa putra mereka tidak bersalah, percaya bahwa itu adalah perbuatan orang lain. Setelah bertemu dengan Geunho di tahanan, Yoram mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang janggal dalam kasus kematian nenek Kim Bom. Dia menceritakan itu kepada Debom yang kemudian membulatkan tekadnya untuk melawan trauma masa lalu, di mana dia bersedia untuk masuk ke ruang biliar dan membantu Yoram menyelidiki kasus tersebut. Tidak mudah bagi Debom untuk melakukan itu, tetapi pada akhirnya dia menemukan sebuah petunjuk. Semua tulisan di tempat biliar terlihat begitu jelas, padahal Geunho memiliki masalah penglihatan. Itu menunjukkan bahwa seseorang meniru Geunho dan mungkin sedang mengincar Yoram. Sementara itu, Jae-hoon menghadapi masalahnya sendiri ketika dia diminta orang tuanya untuk kembali ke Amerika. Sulit baginya untuk berpisah dengan Kim Bom sehingga dia berusaha menyiapkan hari perpisahannya sebaik mungkin. Jae-hoon ingin menceritakan semuanya sebelum berangkat dan menyiapkan hadiah iPad untuk Kim Bom agar dia bisa terus mengembangkan bakat menggambarnya. Namun, di hari itu, para pengganggu sekolah datang menemui Dae-ho dan mereka berusaha memprovokasinya. Itu adalah ancaman besar karena Dae-ho akan benar-benar berakhir di penjara jika dia terlibat dalam kasus perkelahian. Kim Bom yang mengetahui itu bergegas pergi menyelamatkannya, membuat Jae-hoon sedih karena dia mulai merasa tidak berarti untuknya. Kim Bom terkejut setelah tahu bahwa Jae-hoon akan segera pergi, tapi sekarang dia harus menolong sahabatnya. Di masa lalu, Dae-ho pernah membantu Kim Bom melawan para pengganggu dan rela mengorbankan dirinya agar ditangkap polisi. Kim Bom tidak mau kejadian itu terulang, tetapi dia terlambat menghentikan Dae-ho yang sudah terlanjur emosi dan polisi terpaksa harus menangkapnya. Setelah mencari tahu semua hal tentang Geunho, Dae-ho menyadari bahwa semua ini terhubung dengan kasus kematian kakaknya di masa lalu. Dan setelah melakukan berbagai macam penyelidikan, identitas pelaku akhirnya dapat ditemukan. Mereka adalah Maklar Kwak, pria yang pernah membantu Yoram menemukan tempat tinggal, dan putranya Muchul, salah satu anggota polisi di kota Anggok. Di masa lalu, sudah sedari kecil Geunho sangat tertarik dengan kakak Dae-bom, sampai akhirnya dia tidak sengaja melihat kejadian mengejutkan yang menimpanya di tempat biliar. Saat itu, Muchul remaja datang ke tempat biliar untuk mencari ayahnya, Pak Kwak, yang berteman baik dengan ayah Dae-bom, tetapi saat itu mereka sedang pergi memancing. Kepintaran Sun-ah membuat Muchul selalu dibandingkan dengannya dan dia merasa muak. Muchul yang terbawa emosi saat itu tidak sengaja mencelakai Sun-ah dan membuatnya terluka parah. Nemtek Muchul sempat terjatuh dan Geunho kecil diam-diam memperhatikannya sambil bersembunyi. Setelah apa yang terjadi, Dae-bom salah mengira dan menuduh ayahnya. Sementara Pak Kwak yang tidak ingin anaknya dihukum tidak mau membantu ayah Dae-bom dan membantah alibinya saat pergi memancing bersama. Sejak saat itu, Geunho selalu membuat coretan inisial Muchul, tetapi tidak ada satupun orang yang memahami artinya. Setelah melihat aksi vandalisme Geunho, Pak Kwak takut perbuatan putranya di masa lalu akan terungkap, sehingga dia menyusun rencana untuk memenjarakannya. Skenarionya adalah menyingkirkan Yoram dan membuat tragedi itu seolah-olah perbuatan Geunho. Namun, saat itu kedatangan nenek Kim Bom ke tempat biliar di luar perkiraan mereka. Rencana mereka tetap berjalan, tapi kemudian terungkap setelah Dae-bom dan Yoram menyelidikinya. Setelah apa yang terjadi, Dae-bom meminta maaf kepada ayahnya yang pada akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan itu menjadi pelajaran bagi mereka berdua. Tidak seharusnya ayah Dae-bom pilih kasih kepada anak-anaknya. Dan tidak seharusnya Dae-bom berpikir buruk tentang ayahnya hanya karena rasa cemburu. Ayah Kim Bom kembali dari pusat rehabilitasi. Tapi tidak lama setelah dia berjanji akan berbuat baik, kebiasaan mabuknya kembali dan akhirnya dia kabur dengan seluruh tabungan keluarga. Kim Bom benar-benar hancur. Dan dia hampir menyerah dengan kehidupannya jika bukan karena bantuan serta dukungan dari Yoram.
Seiring berjalannya waktu, keadaan di kota Anggok mulai membaik. Semua orang mendapat akhir yang bahagia. Yeoreum memutuskan untuk tetap tinggal di Anggok. Dia menyewa kamar di rumah Kim Bom dan mengambil pekerjaan ringan sehingga dia dapat memiliki banyak waktu untuk dirinya sendiri. Perpustakaan masih menjadi tempat favoritnya untuk menghabiskan waktu. Dan setelah itu, dia punya rutinitas untuk berlari bersama dengan Daebom yang telah banyak berubah dan lebih banyak berbicara dari biasanya. Daebom juga masih mengerjakan teorinya bersama kenalan baru, dan dia melakukan itu hanya sebagai hobi, bukan pekerjaan. Kim Bom berencana untuk mengikuti kontes webtoon, dan dia meminta bantuan Yeoreum untuk menuliskan ceritanya. Sementara itu, perasaan Jiyoung terhadap Sungmin masih sama, tetapi kali ini dia sedikit lebih ramah kepadanya. Jaehoon kembali dari Amerika setelah merenungkan apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup. Dia benar-benar jatuh cinta kepada Kim Bom dan mengaku ingin segera menikahinya cepat atau lambat. Orang tua Geunho akhirnya membeli gedung biliar dan mereka mengajak semua orang untuk makan malam bersama di tempat itu. Mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yeoreum dan Daebom karena telah percaya dan membantu putranya. Meski tanpa ungkapan cinta sekalipun, perasaan Daebom untuk Yeoreum sudah tersampaikan dan kisah romantis di antara mereka baru saja dimulai. Musim panas akan segera berakhir. Yeoreum masih belum menemukan bagaimana dia harus menjalani kehidupannya, tetapi baginya keadaan damai ini sudah cukup baik dan dia sangat bersyukur. Hidup adalah sebuah pertanyaan, dan bagaimana kita menjalaninya itu adalah jawabannya. Kehidupan ditulis dengan aksi, bukan kata-kata, maka yang terpenting dalam menjalani kehidupan adalah tindakan, bukan perkataan. Tidak ada cara untuk pulih dan sembuh dari trauma apapun. Setiap orang yang selamat memilih jalan mereka sendiri atau mungkin terjebak di dalamnya. Hidup bukan tentang seberapa lama kita tinggal di dunia, berapa banyak harta yang kita kumpulkan, atau berapa besar perhatian yang kita dapat, tapi tentang bagaimana kita belajar dan memperoleh kebahagiaan.